Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teknik menyusun proposal penelitian kualitatif khususnya dalam bidang sosial keagamaan. Nah, kenapa ada foto Okky Setiana Dewi dalam presentasi ini? Ikuti presentasi ini sampai tuntas. Presentasi ini akan membahas tentang bagian paling awal dalam sebuah penelitian, yaitu membuat latar belakang masalah. Siapapun yang belajar metodologi penelitian wajib memahami ini. Membuat latar belakang masalah sangat menentukan untuk kelanjutan penelitian. Apakah sebuah penelitian diterima atau ditolak, dibiayai atau tidak dibiayai? Kesan pertama ada di latar belakang masalah. Sebelum lebih jauh kita melihat latar belakang masalah, kita lihat dulu di mana posisi latar belakang masalah dalam sebuah struktur proposal. Dalam gambar ini terlihat bahwa latar belakang masalah ada di bagian paling awal dalam sebuah struktur. Di dalamnya juga ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, dan metode penelitian. Semua bagian ini akan dibahas dalam presentasi berikutnya. Hari ini kita akan fokus pada tema pertama, yaitu latar belakang masalah. Dalam menulis latar belakang masalah, ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan agar latar belakang masalah itu menarik dan rasional. Beberapa komponen itu adalah sebagai berikut. 2 atau 3 paragraf pertama dalam latar belakang masalah dapat berisi sesuatu yang betul-betul akan menarik orang membacanya. Misalnya kondisi sosial atau fenomena sosial yang hendak diteliti, yang fenomena tersebut memiliki ciri sebagai berikut. Sedang viral dan populer dalam beberapa bulan atau tahun terakhir, atau sesuatu hasil pengamatan atas sebuah fenomena yang terjadi di lokasi tertentu, atau pengalaman personal atau kelompok terkait dengan satu hal yang terjadi di lingkungan mereka, atau juga bisa kajian atas hasil penelitian yang lain yang memiliki relevansi dengan konteks sosial yang ada di suatu tempat. Yang dapat dimasukkan juga adalah kesimpulan seminar atau diskusi atau workshop yang menarik untuk ditindaklanjuti. Itu sebabnya kenapa mahasiswa sangat dianjurkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seminar atau berpartisipasi dalam kegiatan seminar, karena itu dapat menjadi ide awal dalam sebuah penelitian lanjutan. Berikut ini beberapa contoh yang mungkin bisa menjadi inspirasi dalam melakukan penelitian. Misalnya, sambutan atas kepulangan Habib Rizik Syihab, boikot produk Perancis, atau hijrah di kalangan remaja, ide-ide tentang wisata halal. Kalau di Aceh belakangan juga muncul informasi tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang semakin meningkat. Atau bisa juga tentang game online dan fatwa MPU yang mengharamkannya. Di Aceh juga sedang ada penolakan terhadap zikir dan organisasi MPTT. Juga mungkin yang menarik adalah tentang hukuman cambuk atas berbagai pelanggaran syariat Islam yang terjadi di Aceh. Ini semua adalah topik-topik yang sedang hangat didiskusikan yang bisa dieksplorasi untuk menjadi sebuah tema penelitian. Tentu saja topik-topik ini terus berubah sesuai waktu dan juga sesuai dengan tempat di mana kita tinggal. Paragraf berikutnya berisi tentang pelaku atau aktor sosial yang berperan dalam terjadinya fenomena dimaksud. Aktor tersebut bisa saja berbentuk individu, kelompok, organisasi formal atau non-formal, atau mereka yang berada di dalam jabatan tertentu atau orang biasa, anak muda, orang tua, ibu-ibu, masyarakat adat, dan lain sebagainya.
Semua ini berpotensi menjadi pelaku dalam sebuah fenomena yang itu dapat menjadi subjek penelitian. Hal yang sangat penting dalam menjelaskan keterlibatan subjek atau aktor tertentu dalam sebuah fenomena adalah dengan melihat sebuah pendekatan yang dalam kata kuncinya berbeda dan unik. Hal yang berbeda dan unik itu bisa saja di dalam beberapa hal. Misalnya, peran yang mereka lakukan itu berbeda dengan kelompok sosial yang lain. Cara mereka melakukan sesuatu berbeda dibandingkan dengan cara yang lain atau cara yang dilakukan oleh kelompok yang lain. Pandangan mereka tentang sesuatu berbeda dibandingkan dengan pandangan umum atau masyarakat luas lainnya. Atau hasil yang mereka peroleh dari sebuah gerakan itu berbeda dengan apa yang diperoleh oleh kelompok yang lain. Hanya saja perlu dicatat di sini, berbeda dan unik itu tidak mesti dalam arti positif, tapi juga bisa dalam arti negatif. Dalam contoh yang saya sebutkan tadi, misalnya terkait dengan kepulangan Habib Rizik Syihab, kita bisa melihat organisasi apa saja yang berperan dalam penyambutan, siapa saja yang menyambutnya, kenapa mereka melakukan dan yang lain tidak melakukan itu. Atau dalam contoh yang lain, gerakan boikot produk Prancis, kita bisa melihat organisasi apa yang melakukan pemboikotan itu, siapa saja yang melakukan demo, kenapa mereka lakukan itu, apakah yang unik dengan cara mereka melakukan demo, adakah hal yang berbeda dari cara mereka melakukan demo dan menjelaskan alasannya kenapa mereka melakukan demonstrasi. Kalau misalnya fenomena tentang hijrah di kalangan remaja, kita bisa lihat siapa saja yang melakukan hijrah, kenapa ia melakukannya, apa yang berbeda dengan hijrah-hijrah yang dilakukan oleh kelompok lain yang sudah ada dalam penelitian yang lain lagi. Nah, ini semua dapat menjadi awal bagi kita untuk melihat aktor-aktor atau subjek-subjek yang terlibat yang nantinya akan menjadi subjek penelitian kita. Paragraf berikutnya berisi tentang kesenjangan yang akan menjadi dasar rumusan masalah. Kesenjangan tersebut dapat berupa beberapa hal berikut ini. Pertama, apa yang harusnya terjadi dengan apa yang benar-benar terjadi. Artinya, ada sesuatu yang seharusnya terjadi karena fenomena tertentu, tapi yang terjadi justru berbeda dengan apa yang seharusnya tersebut. Di sini ada kesenjangan, atau dalam bahasa lain disebut dengan das Sein dan das Sollen. Atau kesenjangan bisa berupa apa yang terjadi di satu tempat dengan apa yang terjadi di tempat yang lain, padahal memiliki satu hal yang mendasar yang sama. Artinya ada basis yang sama dalam satu komunitas, dalam satu kelompok, tapi ketika melakukan sesuatu mereka berbeda. Ada apa kok bisa berbeda? Nah, ini juga bisa menjadi sebuah kesenjangan awal untuk melakukan penelitian. Yang lain adalah apa yang dikatakan atau dipersepsikan seseorang atau sekelompok orang berbeda dengan seseorang atau kelompok orang yang lain. Kalau tadi persoalannya adalah perilaku, ini persoalannya adalah ide atau pemikiran. Kenapa perbedaan-perbedaan pemikiran itu bisa terjadi dan bagaimana akarnya sehingga muncul persepsi atau ide yang berbeda. Hal lain yang juga dapat menjadi kesenjangan dan awal dalam riset lanjutan kita adalah adanya data yang menjadi basis kesimpulan seseorang dalam penelitiannya dengan realitas di lapangan dalam amatan kita. Misalnya, dia sudah menemukan sebuah hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperolehnya di suatu tempat. Tapi kita melihat ada banyak masalah dengan data itu. Ada perbedaan, ada perubahan. Nah, itu kemudian menjadi dasar bagi kita untuk mengklaim ada masalah di sana. Sebagai contoh, dalam kasus fenomena penyambutan terhadap Habib Rizik misalnya,
Kenapa ada banyak orang menyambut Habib Rizik? Kok bisa orang mengeluh-elukan Habib Rizik? Padahal Jakarta ada protokol kesehatan, bahkan di Indonesia secara keseluruhan. Itu juga melanggar aturan, merusak fasilitas umum, padahal dan lain-lain. Kok bisa mereka melakukan itu? Apa yang difikirkan oleh orang-orang yang menyambut kedatangan Habib Rizik? Nah, ini dapat menjadi awal dari sebuah riset yang nanti kita hubungkan dengan sebuah konteks teoritis. Pada contoh lain misalnya adalah mengapa orang-orang memboikot produk Prancis, apa yang mereka pahami tentang boikot, apa saja yang sudah mereka boikot, apakah mereka yakin aksi mereka mempengaruhi Prancis secara keseluruhan, apa yang mereka pikirkan tentang gerakan-gerakan boikot yang terjadi belakangan ini. Ini juga dapat menjadi awal bagi riset lanjutan terkait dengan boikot dan gerakan sosial keagamaan yang ada di Indonesia. Paragraf penutup dalam sebuah latar belakang masalah adalah fokus penelitian. Fokus penelitian berisi antara lain pembatasan atau ruang lingkup yang akan diteliti, atau fenomena atau subjek yang akan diteliti. Di dalamnya juga harus ada dugaan awal yang menjadi asumsi atau hipotesis kita terhadap fenomena yang kita saksikan atau yang kita lihat, yang nanti akan menjadi awal bagi penelitian kita. Dan yang paling penting juga dalam fokus adalah mengemukakan kenapa riset ini penting untuk dilakukan. Apa manfaatnya? Hal yang harus menjadi asumsi dalam pikiran kita atau menjadi keyakinan paling mendasar ketika kita membuat sebuah latar belakang masalah adalah memastikan dalam latar belakang masalah selalu ada fenomena yang berbeda antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara Dasein, Dasolen, sehingga kita memunculkan suatu keheranan. Kok bisa ya? Kok bisa terjadi? Kok bisa seperti ini? Harusnya begini, tapi kok yang terjadi begini? Inilah yang kemudian nanti akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian pada dasarnya berbentuk pernyataan dalam sebuah kalimat. Ini sebuah rumusan yang sangat ideal. Dari rumusan ini kemudian baru lahir pertanyaan penelitian. Namun dalam perkembangannya sekarang banyak rumusan masalah langsung dalam bentuk pertanyaan. Ini tidaklah salah, kita bisa melakukan rumusan masalah langsung dalam pertanyaan. Karena pernyataan masalah sudah ada dalam latar belakang masalah, baik dikatakan secara langsung atau dikatakan secara tersirat. Dalam tulisan-tulisan skripsi mahasiswa, umumnya rumusan masalah dibuat dalam pertanyaan. Namun dalam membentuk sebuah pernyataan masalah penelitian, kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah dalam pernyataan itu mengandung kontradiksi antara Dasein dan Dasolen. Yang kedua, di dalam pernyataan itu mengandung hubungan antar variabel yang nantinya akan menjadi penelitian kita. Sementara dalam pertanyaan penelitian, atau kalau kita merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, kita juga harus memastikan beberapa hal. Pertama, benar-benar berbentuk kalimat tanya. Apa, mengapa, bagaimana, kemana, dan lain sebagainya. Berisi variabel dan subjek penelitian yang kita mau teliti. Mengandung kata yang menunjukkan adanya hubungan yang jelas antar variabel yang nanti akan kita jelaskan melalui data-data. Dan yang juga sangat penting adalah pertanyaan itu dapat dijawab secara empirik. Artinya kita dapat memperoleh data-data yang jelas untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Untuk sebuah contoh rumusan masalah latar belakang dapat dilihat di akhir presentasi ini nantinya. Hal yang sangat penting juga setelah rumusan masalah adalah tujuan penelitian. Biasanya tujuan penelitian hanya mengubah kalimat tanya yang ada dalam rumusan masalah ke dalam kalimat pernyataan. Di dalamnya terkandung ungkapan tentang sasaran yang ingin dicapai dari penelitian yang lakukan dan mengacu pada rumusan masalah penelitian. Jadi bagian ini sebenarnya bagian yang sangat mudah jika rumusan masalahnya sudah clear, sudah oke, sudah memiliki syarat-syarat seperti kita jelaskan sebelumnya. Berikut ini adalah contoh dari sebuah judul, latar belakang masalah, dan rumusan masalah dalam penelitian. Contoh ini saya ambil dari disertasinya Oki Setiana Dewi yang dipublikasi dalam beberapa media online. Tentu saja saya belum membaca keseluruhan dari disertasi itu, tapi review beberapa orang penulis terhadap disertasi tersebut dapat menunjukkan kepada kita bagaimana ia membangun sebuah latar belakang masalah dan rumusan masalah untuk penelitiannya. Judul penelitian yang diangkat oleh Oki adalah Penerimaan Kelas Menengah Muslim Terhadap Dakwah Salafi dan Jamaah Tabligh, Studi tentang Pengajian Selebriti Hijrah tahun 2000 hingga 2019. Dari judul itu ada beberapa hal yang menjadi latar belakang masalah. Yang pertama adalah adanya semangat belajar agama di kalangan artis yang terjadi dalam 2 dekade terakhir. Nah, ini yang saya sebut di dalam presentasi sebelumnya sebagai fenomena yang sedang terjadi. Hal lain yang dimasukkan juga dalam latar belakang masalah adalah kecenderungan artis memilih dakwah salafi dan majelis tabligh di dalam gerakan hijrahnya. Ini dapat menjadi keunikan atau daya tarik atau kebaruan dalam penelitian ini. Kenapa? Karena bagaimana para artis memilih majelis tabligh atau salafi, padahal ada banyak model gerakan dakwah lain yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah semangat belajar agama kelas menengah muslim. Nah, ini yang kita sebut dengan teori yang akan dibahas oleh peneliti. Bagaimanapun fenomena yang ada yang akan dianalisis harus ditempatkan dalam sebuah konteks teoritis, dan Oki dalam hal ini menempatkan teori tentang kelas menengah muslim yang ada di Indonesia. Siapa kelas menengah itu? Yaitu artis yang melakukan hijrah. Ini yang kita sebut dengan aktor yang terlibat di dalam penelitian atau fenomena tersebut. Kemudian yang terakhir dalam latar belakang itu adalah pembatasan. Dari sekian banyak fenomena yang terkait dengan hijrahnya para artis, yang diteliti oleh Oki adalah pengajiannya, aspek pengajian dari artis yang melakukan hijrah. Inilah yang kita sebut dengan fokus penelitian. Dari latar belakang tersebut kemudian muncul 3 pertanyaan penelitian. Dalam disertasi Oki, dia menyebutkan pertanyaan pertama adalah apa model dakwah salafi dan jamaah tabligh dalam pengajian selebritis hijrah. Dari pertanyaan ini, ia nampaknya hendak mengkaji model dakwah yang diberikan oleh kelompok salafi dan jamaah tabligh dalam pengajian selebritis hijrah. Di sana juga terkandung semacam dugaan adanya keunikan atau hal yang berbeda dari pengajian tersebut dengan pengajian lain, sehingga para artis memilih kelompok tersebut sebagai medium belajar agama mereka. Rumusan masalah kedua yang diajukan Oki adalah sejauh mana penerimaan selebritis hijrah terhadap dakwah salafi dan jamaah tabligh.
Dari rumusan ini nampaknya ia hendak mengkaji tentang bagaimana selebriti menerima dakwah tersebut, bagaimana mereka terpengaruh dan mengikuti model dakwah, apa yang menjadi dasar pertimbangannya, kenapa mereka memilih model dakwah ini dibandingkan dakwah lain yang juga sudah ada dan berkembang di Indonesia sebelumnya. Pertanyaan ketiga yang diajukan adalah bagaimana bentuk ekspresi keagamaan yang dihasilkan dari proses belajar agama selebritis hijrah dengan pendakwah salafi dan jamaah tabligh. Dari bagian ini atau pertanyaan ini, Oki hendak mengangkat bagaimana bentuk ekspresi keagamaan yang ditunjukkan oleh artis yang melakukan hijrah sebagai wujud dari belajar agama pada kelompok-kelompok salafi dan majelis tabligh tersebut. Apa yang berubah dari cara tutur mereka? Apa yang berubah dalam pakaian mereka, laku di dalam komunitas, pekerjaan mereka, persepsi mereka tentang suatu hal secara sosial di lingkungannya. Itu saja penjelasan tentang latar belakang masalah. Sebagai penutup, berikut ini adalah tugas dan latihan yang harus dilakukan untuk mencoba memperoleh sebuah tema penelitian dan membuat sebuah latar belakang. Temukan sebuah fenomena yang menarik dan unik yang menurut kamu dapat diteliti. Apa saja yang menyebabkan fenomena itu menarik? Kenapa? Apa sisi tersembunyi yang belum diketahui publik dan apa manfaat mengetahui tersebut sehingga fenomena itu dapat dilakukan penelitian. Terima kasih. Saya kira ini presentasi untuk kali ini.